Tujuan kita untuk mendisiplinkan para kicau mania semua. Jadi di Masterpiece tidak memandang itu bos besar, tidak memandang itu akar rumput. Semua peraturan sama ratanya, dengan harga tiket yang sama, dengan peraturan yang sama, dan kenyamanan yang didapat dengan hasil dengan yang sama. Beradunya burung-burung berkualitas, beradunya settingan joki, beradunya inspirasi-inspirasi sang arsitek di satu tempat, Masterpiece Arena. Kabar Arena di pekan besok, tentu ini satu sejarah juga karena mereka yang pertama menginjak di rumput sintetis ini yang diperuntukkan untuk para kicau mania yang berjiwa besar. Jadi langkah-langkah kaki menapaki yang pertama itu akar rumput, menapaki langkah-langkah kaki yang setuju dengan perubahan dan setuju dengan fair play. Kelas-kelas yang eksklusif dengan baik, benar, dan bersih. Sehingga juaranya pun bangga seumur hidup. Kami terbaik dari burung terbaik. Ji, ini kurang apa lagi ya? Cat udah, list udah. Ini kita udah ganti karpet yang lebih adem nih, udah nih. Kita pakai rumput sintetis nih, biar kayak lapangan futsal. Iya, mewah lah yang jelas. Baik kalau untuk kelas burung kicau kan, apalagi kalau ngelihat posisi bawahnya kayak rumput kayak gini kan, mereka kayak seperti di alam gitu. Terus kerjain apa nih besok nih? Ini udah sampai jam segini. Artinya kita udah 3 hari kali ya di sini ya, di baku ya, ngurusin lapangan MP ya. Ya arahnya yang jelas ini udah selesai sih, hampir semua udah finishingnya. Jadi untuk tanggal 15 kayaknya kita udah ready loh. Insya Allah ready lah, udah clear semua. Untuk sarana kita udah bikin nyaman untuk para kicau mania semua. Ya kita berharap di sini nanti para kicau mania yang datang ke sini melihat lapangan Masterpiece setelah dipercantik diri ini, diganti lantai dasar. Iya. Yang jelas dipercantik diri lah kita ngomong. Aduh, ini asik banget ngobrol. Ngobrolin apa nih? Aduh, maaf lahir dan batin. Baru ketemu ya, baru ketemu. Ini ikut nimbrung ya, nih. Monggo. Ya, ini saya kan baru datang ke sini, lihat di YouTube itu dua pekerja ini memang gak ada matinya, gak ada hentinya. Ini nyelesain penggantian ini ya karpet ya. Iya. Dan ini alhamdulillah lihat saya udah selesai gitu kan. Terus tembok-tembok yang di bawah juga dipercantik, dicat lagi ya. Pinggir-pinggirnya udah rapi nih. Ini untuk tanggal 15 dan 22 ya. Betul. Ini untuk menyambut peserta itu kan ya. Betul. Ini bagaimana Masterpiece itu mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk peserta. Iya. Dan Kabar Arena ini dua algojo ini yang tidak ada matinya semangatnya ini, yang apa ya, yang membersihkan di sini, yang menata panggung sehingga baik, cek CCTV dan segala perlengkapan untuk show dua pekan ini, 15 sama 22 tentunya. Ini kebetulan saya kesini ada Mas Andi sama Pak Haji Ajam ya. Saya jadi, maaf aja tadi ngobrol saya ganggu, jadi
ingin bertanya lebih agak serius lah, bukan serius maksudnya. Mas Andi ini di sini tuh sebagai apa sih, Mas? Saya di sini di Masterpiece ini jadi dalam artian saya sebagai teknis lapangan. Teknis lapangan. Teknis lapangan. Bidang saya di Masterpiece ini khusus di teknis lapangan bersama Pak Jajam. Di mana dari prepare untuk konsep lomba, prepare untuk di saat hari H lomba, sampai pelaksanaan lomba, sampai berjalannya lomba, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab demi lancarnya gelaran lomba di Masterpiece ini. Oh iya, jadi contoh di belakang dari, layar ya? Betul, contoh dari CCTV, dari gate otomatisnya, dari segala macam hal yang membuat lomba ini berjalan dengan termasuk baik. Kursi-kursi semua di betul, sini kan, betul, kerapihan, tidak ada kotor-kotoran sampah udah bersih sama Mas Andi. Betul. Tapi pas hari H, saya tahu itu. Pas hari H-nya pada perjalanan lomba berlangsung, Mas Andi itu selalu bawa bendera hitam itu. Apa nih Mas Andi? Itu bagian dari tugas saya, Pak. Iya. Jadi bagian dari tugas saya di mana di saat lomba itu berlangsung, saya memang harus sebenarnya sih saya memang harus untuk bukan menertibkan ya, tapi untuk meminta tolong membantu para peserta pemilik burung untuk menikmati jalannya lomba. Oh, salah satunya tidak ngobrol mungkin itu? Ya, itu salah satunya. Salah satunya untuk tidak, yang pasti gini Pak Yayan, kalau kita sebagai pemain burung, kita ngelombakan burung kita, di sesi itu kita nonton, pasti adrenalin kita itu terpacu. Betul. Apalagi lagi nembak ya. Itu pasti. Nah, pernah tuh kejadian waktu itu ada Pak Priyo ya. Ada Pak Priyo kebetulan udah vakum, udah lama nggak main burung, udah lama nggak lomba burung, fokus dengan bisnisnya. One day begitu ngelihat gaungnya Masterpiece yang alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Iya, silaturahmi kebetulan ke sini ya. Iya, silaturahmi ke sini. Nah, ada di satu momen bahwa ya saya sendiri juga menyadari bahwa Pak Priyo sama halnya seperti kita dulunya itu sebagai pemain gitu. Iya, dimana kalau kita ngelombain burung itu ada pasti kita rasa burung teriak, seneng. Saat burung nembak atau saat burung ngeluarin materi kita itu pasti terpacu secara refleks. Dan saya mau maklumin itu. Bukan saya tidak menghormati Pak Priyo waktu itu. Waktu itu sempat ada kejadian bahwa saya menegur Pak Priyo udah sampai 3-4 kali gitu. Mungkin teguran yang terakhir agak lebih keras sedikit. Bukan saya tidak menghormati, tapi memang ini memang bagian dari tugas kami. Dan memang bagian dari peraturan lomba yang ada di Masterpiece. Oh, harus senyap ya, harus senyap. Karena kan gini, kadang kan pemain burung datang bersama joki. Nah, di saat dia adrenalinnya terpacu, dia agak terpancing dan jokinya refleks gitu, teriak atau istilahnya mengeluarkan suara. Dan itu tugas Mang Andi untuk tugas saya untuk mengingatkan. Mengingatkan ya supaya senyap. Betul sekali. Jadi memang arahnya kita ini tim ya, tim divisi lapangan saya. Betul. Mas Andi, artinya kita ingin membuat para kicau mania betul-betul menikmati suasana di gantangan Masterpiece. Betul. Jadi mereka nggak mendengar suara obrolan kiri kanan antara teman ke teman gitu. Artinya pas burung dinaikin ke atas juga fokus ya. Jalannya lomba fokus. Mereka fokus tahu, pada benar. Burung nembak, burung ngupluk. Jadi artinya nanti kita berharap begitu burung selesai, nah mereka itu bisa mengamati. Gitu loh. Mana yang layak juara juga kelihatan tuh. 25 gantangan, jadi mereka sedikit betul fokus. Mereka bisa mantau burung orang. Itulah satu yang saya pesan kalau main di Masterpiece. Anda jangan selalu mantau burung sendiri. Karena ini kan tempatnya nyaman dulu lah. Untuk perimbangan ya, untuk perbandingan. Kita disiapin. Pantau burung yang lain juga. Misalnya nomor 17 kerja apik nih. Waduh, lawan gua nomor 08 nih.
kira-kira gimana nih, tergantung rezeki. Itu yang saya harapkan. Artinya mereka juga nggak, ambisinya nggak berlebihan, adrenalin mereka nggak berlebihan. Mereka menganggap wah gua harus juara nih. Nah itu yang di sini di Masterpiece mau dihilangkan, yang motivasi seperti itu. Dan harus disadari di sini ada juri 4. Mereka lebih mawas, lebih terang karena dia lebih dekat kan. Betul. Dan pada akhirnya kita bisa menilai, tetapi keputusan akhirnya pada juri. Tetapi ketika kita mampu menilai, kalau keputusan juri miss juga kita bisa mengkorek kan dengan cara yang baik gitu. Dan sini terbuka, sebab kan penilaian terbuka. Betul. Nah ini tadi yang lucu, ini kan saya bareng sama Pak Priyo di sana. Pak Priyo tuh seneng banget gitu kan. Tapi ketika ditegur Pak Andi, dia nurut loh. Bahkan dia ada sesi gitu di vlog dia ya, yang menyatakan bahwa dia terima bahwa memang itu adalah peraturan, bukan antara kita pribadi, bukan gitu kan. Mas Andi berkata begitu justru bukan ketegasan, tetapi menjalankan aturan bahwa di lomba ini ya kan, sekalipun itu untuk Mr. Priyo, tetapi Mr. Priyo lebih jenius menanggapi hal itu dengan profesional. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah Coba bisa. Dilihat kan, betul. Dia ada di YouTube-nya kan, bahwa ada. Saya sempat nonton dia mengatakan di vlognya bahwa memang dia ya seperti yang saya jelaskan tadi, ke bawah terbawa adrenalinnya, refleksnya. betul. Ya mungkin gini, mungkin untuk teman-teman kicau mania yang lain yang baru-baru main di Masterpiece mungkin akan kaget. Karena maaf kalau terbiasa, mungkin dulu-dulunya biasa main yang ya kita tahu lah. Dia mampu menumpahkan dengan bisa hasrat teriak, gitu, bisa apa. Bahkan menyopot burungnya. Betul. Di sini enggak ya. Bahkan sampai ada yang nyebut nomor gantangan. Iya benar. Cuman kan kembali lagi, kalau untuk di Masterpiece ini kita menyediakan fasilitas yang kita pikir, yang kita harapkan itu sudah lebih dari cukup untuk para kicau mania. Contohnya, terlepas dari fasilitas ini berbentuk arena, yang pertama adalah pemilik burung ataupun jokinya yang menggantangkan burung, yang membawa ID card yang dari Masterpiece tersebut bisa duduk di sekeliling panggung dengan jarak hanya 1,5 meter. Dan itu mampu melihat burung semua. Iya. Kenapa kita kondisikan seperti itu? Supaya apa? Supaya para pemain ini merasa nyaman, merasa comfort dengan, oh ya, saya main di sini enak ya, bisa duduk santai nyender, saya bisa ngelihat burung saya kerja, saya bisa ngelihat burung pemain lain kerja, dengan kinerja burung saya dengan burung yang lain. Karena kembali lagi kita lomba burung itu ya perlu dipertegas lagi bahwa ini kualitas burung lawan kualitas burung, bukan kualitas pemilik lawan kualitas pemilik. Ini dan juga ada seni suara burung kan. Betul. Seninya itu terlihat kalau kitanya senyap, tenang kan. Iya, betul, terlihat Pak. atraksi dia kan. Betul. Dan di sini disarankan begitu kan. Sudah ada aturannya kan. Betul. Itulah peraturan. Itu tugas Mas Andi loh. Iya, petugas itu sudah jadi tugas saya dan dibantu sama Pak Haji Ajam untuk boleh dibilang itu mengkondisikan pemain dan jokinya, dalam artian kita mohon untuk para pemain-pemain ini agar tidak frontal ataupun tidak terbawa suasana euforia burungnya kerja seperti apa, karena pemain-pemain yang lain pun yang beli tiket dengan nominal yang sama ingin merasakan kenyamanan yang sama. Iya, gitu. Dia senang sih, cuman tetangganya nggak senang. Betul. betul. Kadang-kadang juga kita mendapatkan masukan dan kritikan gitu, bahwa ada beberapa pemain yang bilang, tolong dong Masterpiece untuk lebih dikondisikan lagi itu dari segi penonton yang tidak terlalu banyak ada di dalam lapangan, dan juga supaya untuk tim untuk pemain yang membawa temennya atau ibaratnya jokinya lebih dari satu, tolong dikondisikan. Iya betul. Karena memang dari gelaran awal dulu kita bisa mengkondisikan suasana seperti itu. Iya. Dengan 25 burung, 25 peserta mengelilingi panggung. Gini. Kan Mas Andi tugasnya jelas sama Pak Haji Ajam jelas di sini untuk sebagai
editing terakhir, eksekusi terakhir, perlombaan itu berjalan dengan baik dan benar. Ya, dan betul. selama lomba berjalan, Mas Andi juga sama Pak Haji Ajam itu bertanggung jawab untuk menjaga ritme bermain burung ini. Ritme jurinya juga ritme peserta yang silent. Betul kan Pak? Betul. Karena gini. Jadi banyak yang masuk ya masalahnya. Kan peserta itu tidak semuanya mempunyai pasukan, tidak semuanya juga mempunyai joki banyak. Dan juga ada juga peserta yang memang benar-benar pure, dia murni ingin menikmati hasil kinerja burung dia gitu. Betul. Dan kita salut dengan peserta-peserta yang seperti yang itu. Yang militan loh, dari Lampung loh. Iya. Dari Lampung cuma bawa 2 burung sendiri. Pokoknya gini loh Pak, intinya di Masterpiece ini kita menerima saran dan masukan lah. Ya, artinya Masterpiece ini ke depannya nanti ya kita akan berbenah diri. Terus akan selalu berbenah diri. berbenah akan menjadi yang baik. Jadi artinya nanti ada kepuasan tersendiri untuk para kicau mania gitu loh Pak. Tujuan arahnya kita ke sana. Sekarang apa lagi coba? Fasilitas kita udah berikan yang nyaman lah, dari CCTV, suasana lingkungan di area panggung, artinya kan di lapangannya pun udah seperti ring tinju ini. Terus terang kita akui lah kalau yang namanya ring tinju sama sepak bola mini ya. Terus terang Bernabeu-nya mini. Ini kayak ring tinju di Las Vegas. Betul. Cuman nggak ada gas itu ya. Kelebihan itu ya. Selama ini jangan di Masterpiece saya sangat apresiasi ya kepada para kicau mania, artinya yang sudah mereka datang dari event 1 sampai event ke-6 ini, alhamdulillah. Betul. Suasana, pemain, semua penonton mau bekerja sama, mentaati aturan yang ada di Masterpiece. Udah alhamdulillah banget saya. Waduh, seneng banget. Dan itu Ji memang sangat membantu. Untuk juga kalau bisa memang kita seterusnya akan seperti itu Pak. Arahnya ke sana nanti. Iya, ya maksudnya kan ujung-ujungnya sebetulnya gini. Sebetulnya kan ujung-ujung Mas Andi bilang bahwa untuk kenyamanan peserta. Iya. Semua peserta nyaman. Betul. Gitu kan. Kalau ada misalnya kayak kemarin, baru ketemu temen yang kangen, nanti aja udah itu 10 menit toh. Iya. Waktu itu juga di luar. Ya nanti kan 10 menit gitu. Kadang ada beberapa peserta pun sempat saya tegur. Dan saat saya tegur, jawaban mereka bahwa, kita nggak ngobrolin burung kok, kita ngobrolin yang lain. Terlepas dari ngobrolin yang lain, tapi Anda ada di lingkup di ruangan perlombaan. Yang kita harapkan adalah perlombaan ini berjalan silent. Kita hanya mendengarkan kicauan burung tersebut yang dilombakan. Karena ada tim penilai, ada juri yang bekerja di atas panggung ini. Jarak Anda dari panggung ini hanya 1,5 meter, maksimal 2 meter dari panggung. Obrolan, walaupun Anda mau ngobrolin soal rumah tangga dengan teman atau apa, tetap akan mengganggu. Betul. Alangkah baiknya diobrolkan di luar. Ya nantilah setelah kan 10 menit. Setelah saya lomba. Tahu memang ketika dia ketemu kan rindu, kangen kan teman lama gitu kan. Ya di-keep aja dulu gitu, setelah itu kan lebih baik gitu kan. Kadang ada beberapa peserta juga yang negor saya gitu di saat dibiarin gitu? Jadi di saat perlombaan dia agak berisik ataupun agak bersuara, kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali kita tegur agak dengan kasar, karena memang kalau udah teguran 3 kali kita akan dis burungnya. Gitu. Dis ya? Kita akan dis burungnya. Betul. Kita berikan kesempatan peringatan pertama, kedua, ketiga langsung dis. Kalau memang tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di Masterpiece. Bahkan beberapa pemain pun yang kena, saya rasa bukan pemainnya, atau mungkin boleh dibilang temennya pemain, atau boleh dibilang jokinya pemain. Itu kalau kita tegur dengan nada yang agak tegas, mereka jawabnya gini, "Mas jangan galak-galak dong," gitu. "Mas jangan kaku," atau "Mas kita di sini sama-sama beli tiket loh." Nah, tapi saya jelaskan ke mereka, saya di sini bersikap seperti ini, bertindak seperti ini karena ini bagian tugas saya. Dan kita digaji. Dan kita digaji untuk itu. Tugas kita harus jalankan dong. Iya. Nah, terlepas dari itu kan ada peraturan lomba yang harus kita patuhi.
Gitu. Ya kalau tidak mengganggu nggak apa-apa. Iya. Belah sono gitu. Ini kan ributnya belah sini. Jadi ada ganggu toh gitu. Bahkan kadang ada peserta yang mau mengakali loh, mau mengakali. Dia tidak bisa berteriak di sini karena mereka yakin kalau dia coba untuk godain burungnya Nggak boleh. secara frontal kan nggak boleh. Nggak boleh. Mereka mengakali. Coba yuk Belakang dari stage. jauh, dari belakang stage. Jangan salah. Anda di sini nggak teriak, tapi dari jauh Anda teriak, kami akan Ganggu. tetap dengar, Dan ganggu, dan memang sangat ganggu. mengganggu di sini. Iya. Kinerja Kasihan yang juri. duduk, kasihan. Iya, kasihan yang bawa burung dia silent menikmati. Walaupun tapi kan sama-sama beli tiket. Kita sama ratakanlah kenyamanan ini. Betul. Ya saya sempat ada yang ngobrol yang orang dari Lampung bahwa kenyamanan di sini justru ketika dia sudah percaya kepada penyelenggara di sini, kepada jurinya, maka dia gantang duduk dan makan. Ya, Dia perhatikan gitu. betul, Ya, betul. Mungkin ini membiasakan hal seperti itu kan memang Budaya tertib lah. ya budaya budaya tertib itu nyaman, jangankan iya. di lomba hobi kan, Dimanapun. Iya. di tempat antri ada yang nyeleneh kok. Iya. Ya kan malu padahal dipandang orang kan. Iya. Tapi maksudnya di sini juga kita ada kebijaksanaan lah. Ya kebijaksanaan kita teguran juga kan berkali-kali kan. Betul, Bagian. betul. Dan mudah-mudahan gini, cara Pak Andi sama Pak Haji Ajam itu sebetulnya sudah memang harus itu SOP kan. Betul. Harus dijalankan Iya. gitu Betul. kan. Dan ternyata gini, saya pernah ngobrol beberapa peserta dan nyaman dengan aturan itu. Karena apa? Aturan itu menyamankan. Betul. Aturan itu mengamankan gitu. Betul. Dan memberi hak yang Benar. sama dengan aturan itu gitu. Justru makanya pas burung lagi naik nih, kita kadang-kadang kan suka muter nih berdua nih. Jadi memang kita ngontrol, Pak. Ngontrol semua pemain yang ada. Yang jelas harus silent lah. Artinya kita tuh mohon-mohon ya. Iya. Ya alhamdulillah mereka mentaati, mau kerjasama. Saya betul-betul alhamdulillah senang banget udah mereka mau kerjasama, mentaati aturan yang ada di Masterpiece. Itu aja tujuan kita udah. Dan tadi artinya jangan kaku juga. Itu mungkin boleh jadi masukan buat kita. Iya. Apa ya, Mas Andi? Mas Andi tidak kaku sebetulnya. Cuman dia yang sok dengan aturan. Kok di sini seperti ini? Iya. Kaget. Dan Iya. makanya kata Pak Andi masuk ke arena Masterpiece, lihat dulu tata cara masuk Betul. ke sini. Tata cara gantang, tata cara bersosial gitu kan di sini. Siap semua. Iya, ya kan silent cuman 10 menit. Pak. Betul. Hanya 10 menit. 10 menit kita tapi minta untuk menentukan silent. pemikiran kita positif. Kalau dengan 10 menit konsentrasi ke burung dia dan burung lawannya, itu akan menjadi tidak ada fitnah di antara kita. Iya, betul. Kalau Betul ditanya sekali, Pak. benar, kalau Betul. dijawab benar ya kan, dan dia Iya. memperhatikan dengan benar. Dan kebenaran itu ternyata memang di lomba burung itu kata Pak Andi tadi silent dulu, Betul. baru ketahuan. Betul. Dan mereka itu sebetulnya juri-juri yang pihak kelima, keenam itu peserta. Sebab apa? Dengan diam pergerakan juri di sini lebih enak, Pak. Nggak Betul. terganggu. Dia Betul. tidak terganggu, Dengan kepercayaan pressure-pressure suara di luar, percaya diri itulah, dia ya. tinggi. Makanya dengan ketenangan dia bisa memilih dengan terbaik. Bukan tidak bersalah, boleh jadi ada yang salah. Dan salah itu justru kita limpahkan ke peserta supaya dia ada yang masukan Iya. korlap di sana itu ya kan. Dan kita memang dari pertama Pak Andi bilang bahwa Pak Andi itu bukan sekedar di sini apa teknisi penyelenggara lomba. Dari awal kan Pak Haji aja Mas Farid ngobrol dari awal sebelum pembentukan sudah begini, makanya darah Masterpiece-nya lebih kental dari siapapun kan gitu. Betul. Kan. Dan artinya antara Mas Andi dengan IO itu sangat dekat, dengan owner itu sangat dekat, sehingga tahu betul tuh apa visi misi ownernya Iya, kan, betul. menyelenggarakan lomba nyaman, tenang. Dan seamanah mungkin. Itu yang paling penting. Tujuan nih Masterpiece mau membuat nyaman semua kicau mania. Betul. Itu Dan nyaman itu nyaman itu Benar. mahal. pertama itu Semasi kita nggak mentaati aturan yang ada. Tapi kalau kita mentaati aturan yang ada, nyaman itu indah. betul. Ya ketahuan, Itu, Pak. Itu ketahuan kan Iya. burung terbaik ketahuan. Nah. Kinerja juri juga ketahuan mana yang Betul. salah. Gitu kan. Ya sekarang gimana kalau kita beli tiket mahal? Nah, itu betul. Habis gitu kita harus nonton kinerja burung kita dari jarak ya maaf ya mungkin 7 sampai 10 meter di belakang Nggak pagar. kelihatan 3 meter juga Mas Andi. Untuk ukuran Apalagi saya yang matanya 60 agak gantangan. Iya. Kadang kita harus berusaha untuk memperhatikan burung kita yang posisinya di tengah. Yang ada apa timbul yang di hati kita? Curiga. Curiga di saat burung kita nggak masuk kita merasa dijolimi, sedangkan kita tidak tahu pasti
Nggak ada burung, bukti. iya, burung kita itu kinerjanya seperti apa. Karena kadang-kala banyak pemain juga yang hanya memperhatikan burung sendiri. Kerja burungnya. Iya. Dalam artian gaya burungnya, ngeplay kalau untuk murai ataupun kacer ataupun bunga cicak hijau, dari gestur tubuhnya si burung tersebut, gayanya dilihat dari jauh. Wah, itu kerja, itu pasti kerja. Tapi kan belum tentu, Pak Yayan. Materinya yang belum tentu. Eksekusi terakhir itu juri, Pak. Betul. Kita itu hanya pelengkap saja. Kita harus tahu, dan juga nanti kan kita dikasih CCTV ya nanti. Akan ada perubahan CCTV yang lebih baik lagi kan di sana, mungkin untuk pembuktian ya. Betul. Pembuktian bahwa ini benar, oh ini salah gitu kan. Dan saya rasa seperti ini, Pak Yayan. Apabila Anda sebagai peserta di Masterpiece duduk santai dan duduk tenang dengan memperhatikan kinerja burung Anda dan burung lawan, Anda tidak usah pusing-pusing untuk punya perasaan, wah gue bakal dijolimi atau apapun itu. Karena apa? Hasil kerja burung Anda tahu dengan kualitasnya seperti apa. Karena jaraknya hanya 1,5 meter. Tidak seperti yang tadi saya bilang, jarak 10 meter dengan pagar. Ya, jadi blur itu. Iya, kalau dengan jarak 1,5 meter, ya mengerti. Betul. Sampean bisa ngelihat burung saya kerja seperti apa, materinya seperti apa, durasinya seperti apa, jedanya pas posisi di mana. Sedangkan di Masterpiece terpampang jelas pakem penilaiannya irama lagu yang nomor 1. Iya. Nomor 2 durasi kerja. Yang tiga gaya ya. Iya, itulah kenapa kadang-kadang di saat saya Haji Ajam keliling untuk meminta tolong para peserta untuk silent, di mana ada beberapa peserta yang sekiranya dia tuh fokus dengan burungnya dan dia coba untuk mengganggu. Maaf, dalam artian mengganggu karena kita terganggu yang lain ya. Mengganggu yang lainnya, mengganggu kinerja juri, mengganggu yang lainnya dengan dia coba untuk mungkin bisik-bisik nomor gantangan atau apapun itu. Saya akan samperin, saya tegur, dan saya akan berikan kata-kata seperti ini. Tolong lihat burung yang lain, tolong lihat burung lawannya. Ya, betul. Karena nanti, ya? Iya, karena itu secara tidak langsung untuk ngedropin adrenalin dia. Iya. Gitu. Mengerti. Betul. Intinya dari ambisi jangan berlebihan sih. Kalau menurut saya ya. Jangan berlebihan, ya udahlah kalau memang burung itu kerja, ya semua juga kan dinilai dengan rezeki. Dinilai. Rezeki juga tetap Pak, faktor Pak. Kalau burung kita materinya mewah, gaya mewah atau bagaimana ya. Kalau memang kadang-kadang kalau rezeki belum ada gimana? Dan juga burung-burung yang lain juga 11-12 berimbang. Gitu loh Pak. Nah, tetap rezeki nomor 1. Makanya kita di sini harus menerima orang yang main di Masterpiece ini ya, kita berharap artinya dengan kekalahan kemenangan ya mereka harus legowo, terima gitu loh Pak, legowo lah yang penting, ikhlas, legowo. Kalau memang dia masuk 5 besar, apalagi dia bisa juara 1, ya syukur alhamdulillah kalau menurut saya. Dan kan selama 6 session kita adakan kan gitu, tidak ada kan yang protes berlebihan, nggak ada, ya kan? Secara langsung untuk protes berlebihan di perlombaan Masterpiece selama berjalan atau sampai selesainya perlombaan tidak ada. Iya, tidak ada. Ya mungkin ada beberapa yang ada kritik setelah lomba. Kritik di setelah lomba melalui media sosial ada juga. Berarti peserta itu hebat. Kalau begitu kan hebat kan. Kita maklumi, mampu menahan emosi dia. Dan selesai toh. Di belakang dia protes, dijawab kita dengan baik dan benar, dan selesai kan. Betul. Dan ya betul. Mungkin kedepannya Mas Andi tugasnya memang bukan diperkuat lah, lebih gimana? Lebih asik lagi lah. Sebab lebih asik gitu kan, supaya peserta juga tertibnya asik gitu. Betul. Gitu kan. Sebab kan kita harus kembali lagi ke misi-misi pengadaan lomba ini, pengadaan lapang ini. Nyaman, tentram, aman, gitu kan, gitu. Betul. Nyaman, tentram, aman. Jadi dengan ketiga hal itu kan tidak ada kecurigaan, tidak apa. Jadi seluruh peserta datang, gua percaya deh ke sini, Bang. Betul. Pokoknya kita mau bikin puas para pemain. Nah itu. Itu aja. Dan alhamdulillah kan seluruh pemain dulu ke sini seluruh pemain besar sudah datang toh. Alhamdulillah. Sekelas Agus Tropisan. Iya. Ya. Yang betul. bisa datang ke sini, dan dia juara 3 jauh dari sana, dia puasnya luar biasa. Gua akan datang lagi katanya.
kalau burung gua udah siap, gitu kan. Ya berarti kan kepercayaannya melampaui lah di sini, melampaui kepercayaannya, dan semoga ya kedepannya lebih hebat lagi lah. Gitu. Ya ini Pak, satu lagi saya ingatkan, kadang-kadang kan orang juga bertanya nih, Pak Haji, lomba di Minggu jam berapa on time-nya? Padahal kan kita juga sudah sering posting kan di status WA, di brosur. Makanya ini untuk para kicau mania kita ingatkan sekali lagi ya, untuk waktu start di MP Arena itu setiap season, setiap event semua on time jam 10 Pak. Udah no jam 10 itu udah langsung sesi on pertama time ya? Jam 10. Jadi jam 10 tuh sesi pertama. mereka nggak nanya-nanya lagi lah, on time jam 10. Betul. Jadi jangan salahkan kami kalau mereka udah beli tiket. Datang 10.15, datang 10.20. 10.15. Udah gantang lah. Tiket pun ya kita nggak mungkin jual dong. Tapi tetap hadiah kita keluarkan hadiah full. Oh iya jelas. Sesuai ini brosur. Cuman yang peserta itu kasihan. Kasihan. Makanya kasihan lah. ya untuk para peserta ya kita mengingatkan ya, tolong disiplin waktu lah. Ya, cermati jadwal lomba lah. Betul. Biar aman. Diamati Ya. jadwal lomba. Enggak, ada tambahan juga untuk selain itu. Bahwa gini, untuk gelaran yang pertama dari soft launching, grand launching sampai gelaran yang besok ini, para peserta dari Masterpiece sendiri sih sudah memahami konsep menggantang burungnya di sini. Karena masalahnya gini, perlu kita garis bawahi, kita perlu pertegas lagi bahwa di sini itu sistem knockdown gate-nya gantangan itu tertutup dari hitungan MC. Oh. Hitungan ketiga itu akan ketutup sendirinya. Jadi mohon maaf, karena memang pernah kejadian di Masterpiece ini, kalau tidak salah di tiket 3 juta, ada satu peserta, saya juga memaklumi dan di satu sisi dari hati kecil kita yang paling dalam, kita juga kesian. Karena dia datang dari jauh-jauh, pengen main di Masterpiece, di tiket yang tidak murah, tapi di saat menggantang, entah itu kesalahan beliau atau ketidaktahuan beliau, dia terlambat hanya beberapa detik. Di saat dia mau naikin, gate udah nutup, akhirnya hangus. Karena memang rule rombanya udah ada, tata cara gantang di sini udah kita tulis. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman dengan menyalahkan tim panitia tentang kenapa ini gate-nya langsung tutup otomatis. Mohon baca dulu tata cara gantang, bahwa di sini kita hitungan ketiga dari MC itu sebuah kode dari gate otomatis itu bisa nutup. Sebenarnya kita juga nggak mau begitu Pak. Kasian kita. Nggak mau. Kita harus mentaati aturan yang ada. Ya kalau nggak gitu kan dimulai lama. Di lapang manapun tidak mendisiplinkan pemain. Belum disiplin seperti di sini. Tujuannya di MP memang untuk mendisiplinkan pemain murah. Kan tahu sendiri. Dan ini hitungan 10 aja kadang-kadang kan masih di bawah aja. Itulah yang nggak ada di MP. Iya, Haji Awan itu kan. Naik. Ya, Haji Awan kan. Telat 3 tanggung risiko. Benar. Telat 3 burung nggak di atas tanggung risiko ya. Gitu loh. Jadi ya artinya tujuan kita untuk mendisiplinkan para kicau mania semua. Jadi di Masterpiece tidak memandang itu bos besar, tidak memandang itu akar rumput. Semua peraturan sama ratanya, dengan harga tiket yang sama, dengan peraturan yang sama, dan kenyamanan yang didapat dengan hasil dengan yang sama. Untuk masalah juara atau tidak, itu kembali lagi, karena burung juga makhluk hidup, bukan robot. Jadi ya kita lomba burung itu, karena memang dasarnya saya pribadi, Jajam pribadi juga pemain burung. Yang kita jujur, sebelum di Masterpiece ini kita dulu arogan, boleh dibilang tuh ya teriak-teriak, ya maaf ya, seperti ya kita biasa main di latberan, latpresan atau di lomba regional, kita teriak-teriak, naik pagar segala macam. Dulu kita seperti itu. Nanti kalau ibaratnya burungnya nggak masuk, kita udah punya seujon aja ke tim juri. Dan itu tidak nyaman kan? Iya, sama sekali tidak nyaman. Bukan jadi hiburan, bahkan mengkel kayak gimana kan? Jatuhnya malah capek sendiri. Tapi setelah dengan adanya Masterpiece ini, kita nikmatin. Kami sebagai panitia itu kita lihat sendiri, memposisikan sebagai pemain. Ih, enak ya nonton burung sendiri di depan begini, kayak ngetrek, maaf boleh dibilang kayak ngetrek ya.
kayak ngetrack burung. Nah, kembali lagi kalau untuk juara atau tidak itu bukan tergantung dari hoki kalau saya bilang, ya kembali lagi dari kinerja burung Anda. Cuman kinerja yang sama itu ujung-ujungnya hoki kan. Iya. Pada poin yang sama itu hoki deh. Mana itu gitu kan pada setelah kerja. Ya benar. Betul Pak Andi, ini kan mudah-mudahan peserta akan melihat ini dan peserta lebih legowo dengan aturan-aturan kita. Amin, dan mereka menikmati dengan aturan kita juga untuk kenikmatan mereka kan, ya kan di sini. Dan kita menciptakan memang satu lah bahwa di Masterpiece itu ada harapan kejujuran, juga ada harapan apa? Ada harapan kualitas, garansi kualitas. Bahwa lomba di Masterpiece itu benar penilaiannya. Betul. Sehingga burung juga benar dihargainya. Betul. Ya kan? Betul. Dan juga gini, di Masterpiece juga ada pemain-pemain muda yang mencoba masuk. Betul. Ingin beli di sini. Betul. Gitu kan. Karena ada kepercayaan bahwa ini penilaiannya benar. Betul. Bukan settingan gitu. Dan mudah-mudahan hal-hal itu kan ini hal-hal positif. Itu melampaui fair play. Ini melampaui fair play ini. Kepercayaan itu melampaui fair play. Iya, kan melampaui semuanya. Sedangkan dari juri yang bekerja di perlombaan Masterpiece ini, selesai mereka menjuri, hasil penilaian mereka itu rekapannya langsung diambil dan langsung diserahkan tukang rekap itu secara terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Pemain, wartawan, siapapun boleh menonton. Silakan lihat. Boleh menonton hasil penilaian juri masing-masing dan itu secara terbuka dan langsung ditulis di papan tulis. Dan itu hasil itu yang sesuai dengan hasil dari penilaian juri. Saat ini. Iya, saat dia. Betul. Ya, kita udah memberikan maksudnya seluruh alternatif untuk kebaikan kan, dari lapangan, tempat tinggal, tempat duduk ya kan, suasana lopang, terus kinerja Anda juga kan menjaga suasana kan, jangan sampai ada yang teriak, ada apa kan, dan semoga ini sudah diapresiasi dan 6 season ini sebetulnya sudah diapresiasi. Andi kan, Haji Andi Owen kan begitu kesini lagi, dia bilang ini satu-satunya lapangan yang gua datangin yang paling rapih saat ini hanya ini. Alhamdulillah. Ya, ini kan ucapan dari dia dan ternyata kan begini, hal baik itu akan diterima baik. Amin. Ya kan, dan kita niatnya baik semua. Betul. Kan. Makanya kan di sini datang ke sini, lepaskan segala unek-unek, nikmati, dan hasil kita boleh menilai, kita boleh berharap, ujungnya di keputusan juri. Betul. Karena juri lebih dekat. Betul. Ya kan, karena lebih dekat. Dia yang juri kalau burung kan ada yang terlihat wah kayak gimana, kalau tahu volume kurang bagus atau gini-gini sujud-sujud. Ujungnya aja cecet gitu, ke belakangnya apa gitu kan. Ya makanya kalau dengan ikhlas, tenang, nyaman dan percaya, maka semua akan terbuka. Dianya nyaman juga ya kan. Itulah kenapa dalam sesi penilaian juri itu, terkhususnya di Masterpiece, penilaian kita terpampang dengan timernya itu 10 menit. 10 menit. Dan kita tidak ada kurang tidak lebih ya? Tidak kurang, tidak lebih dari 10 menit. Di mana di menit ke-8 itu ada sisa 2 menit untuk banding-banding dan itu ketua juri dari tim Korlap itu akan teriak 2 menit terakhir. 2 menit terakhir banding-banding. Nah, itu para peserta harusnya juga bisa realize. Bisa realize, bisa menyadari bahwa oh ini timingnya banding-banding. Ayo kita lihat lo bandingnya terakhir gitu kan. Waktu terakhir kan gitu. Kan saya bilang tadi, saya ingatkan, jangan Anda terpaku kepada burung Anda gitu loh. Lihat lawan sebelahnya. Burung Anda kerja full. Ya kan? Wah, 08 kerja full juga nih. Nah, itu loh. Tapi saya pernah dengar loh, yang peserta itu burung dia bagus. Tapi dia duduk sama jokinya, kalau jokinya cari musuhnya yang mana. Nah, itu dia. Itu yang benar, Pak. Dia lihat, ya jokinya lihat, Pak, yang itu. Dan ternyata benar, tapi tetap dia juara 1. Iya, dan tapi kita salut dengan gitu. Pemain dan joki yang punya pemikiran maju dia terbuka seperti kan, dia terbuka, dia tidak terkurung. Dia terkurung kan, ya kalau burung sendiri, Pak Haji udah tahu kita di rumah, dia giginya apa yang dikeluarin udah tahu. Makanya dulu waktu lagi beberapa meter kan saya jadi joki tuh berapa 5 tahun gitu di belakang itu. Kalau saya udah naik, itu bos-bos tuh teriak ke saya, ke anak buahnya, lihat tuh sianyan burungnya. Saya naik, kalau dulu boleh kan teriak-teriak. Kalau burung saya jalan, saya naik. Wah, saya juga bukannya mempengaruhi juri supaya menilai burung gua gitu. Maksudnya kan itu kan. Makanya waktu dulu boleh teriak ya alhamdulillah, tapi tidak ada penghinaan, tidak ada intimidasi kepada juri, nggak ada gitu kan. Cuman dulu juga kita udah berpikir efisien, ngapain gua teriak-teriak burung gua nggak ini.
Iya kan? Lalu begitu burung nggak jalan ya naik gitu. Dan sekarang di Masterpiece nggak perlu keluar keringat pemain itu, duduk saksikan, ya kan? Iya, duduk saksikan dan tunggu hasilnya. Itulah kenapa Iya, itu kan gelaran sebelum Lebaran kemarin itu kan kita karpet merah ya. Oh iya. Kita kan Oh selalu iya bener ini nih jadi ini jadi hijau, jadi karpet hijau ini. Hijau. Lebih adem di mata. Jadi gini, kita selalu evaluasi. Itu ada masukan memang dari peserta. Sebenarnya ini dari owner, dari Mas Farid, Mas Farid sendiri yang memang punya ide, karena konsep-konsep semua ini idenya Mas Farid semua. Jadi ya maaf aja kalau ada yang menyampaikan bahwa ini ide gua, ini juga ya. Ya, kalau saya kan saksi sejarahnya, saya yang bangun Mengerti ini, saya tahu. Nah, kembali lagi dengan masukan-masukan atau evaluasi berjalannya lomba, kita setiap hari, setiap saat yang ada di sini itu memperhatikan, celah mana sih yang bikin kurang peserta ini nggak nyaman, ada yang kurang di mana. Kita dengarkan masukan peserta, tempatnya agak panas, burung mangap. Gitu, posisi begini-gini. Oke, coba kita evaluasi. Caranya gimana? Nah, si Mas Farid punya ide, ayo kita pakai rumput sintetis, rumput futsal. Biar kelihatan adem. Awal denger kita kaget. Jujur aja Pak Yayan, ini mahal. Iya. Boleh terang, ini untuk ukuran 100. Diinjek lah. Hanya diinjek loh. Ini 100 meter kan luasnya, gantangan ini 100 meter. Dengan rumput sintetis sebagus ini, nanti para peserta Masterpiece yang datang sini boleh silahkan lihat, silahkan dipegang, gelinding-gelinding di sini, monggo silahkan. Bahwa satu gini, apa yang diperjuangkan oleh Masterpiece itu bukan kaleng-kaleng. Ya, dan benar-benar ini spesial untuk peserta ya. Ini kita spesial untuk peserta. Pokoknya untuk Masterpiece. Memang Jadi owner Masterpiece Mas Farid itu benar-benar memikirkan apa yang terbaik buat peserta. Karena apa? Terlepas dari segi bisnis, kita lebih baik boleh dibilang itu nyaman dulu. Benar. Karena kita itu berawal dari peserta, pemain burung. Di saat pemain burung peserta itu nyaman, pemilik pun akan nyaman. Betul. Nah, oleh karena itu, karena kemarin posisinya ini kan tendanya warnanya putih, di saat cuaca cerah, cuaca panas, otomatis akan panas juga. Tapi adem sih. Tapi diganti dengan rumput sintetis ini, dengan warna yang hijau, dengan background lantai yang hijau, insya Allah dengan setelah Lebaran ini akan lebih adem. Itu menyerap panas kan, bukan memantulkan. Menyerap panas, menyerap adem aja pandangan euforia pemain untuk menyerap adrenalin pemain supaya tidak terlalu meledak. Dan juga kita ada kipas angin itu toh. Membuat adem. Yang air itu ya. Oh, kipas angin ya. Kita ada kipas angin air supaya lebih adem. Iya, gitu, lebih adem. Iya nih, ngomong-ngomong nanti satu lagi nih. Apa tuh? No smoking area kita. Wajib itu. Ini kan rumput sintetis. Tapi maksudnya kalau di belakang coba kita lihat lah. Dan mereka soalnya kan pengen lihat itu sambil merokok. Oh, itu silakan. Kalau di luar gantangan silakan. Di luar panggung, di luar panggung. Tapi kalau udah masuk ke dalam gantangan tidak boleh merokok. Dan dia juga memang tidak nyaman. Jangan aja. Semoga aja lebih dimengerti tuh. Untuk kenyamanan semua loh. Ya kayak gitu. Dan gini Pak Yan, kalau boleh saya menyampaikan ya, secara pribadi saya sebenarnya mau minta maaf juga untuk para kicau mania yang pernah main di Masterpiece ataupun nanti akan terus dan senang bermain di Masterpiece, di mana ada kalanya saya itu mungkin secara langsung atau tidak langsung ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin saya terlihat arogan, mungkin saya terlihat konyol atau songong. Saya minta maaf, tapi kembali lagi itu job desk saya, itu SOP saya yang harus saya jalankan. Di luar perlombaan ini, Pak Yan tahu lah saya orangnya beda. Dan di sini udah terpampang peraturan lomba. Dan peraturan lomba itu harus diikutin. Dan kita mengingatkan. Dan kita sebagai panitia. Juga ada yang lupa, Mas Andi yang mengingatkannya. Dari tim Masterpiece untuk mengingatkan. Walaupun ada kalanya peserta itu ada yang merasa tidak terima karena benar karena diingatkan di posisi terbuka di
depan atau di khalayak umum pemain-pemain yang lain. Tapi harus disadari bahwa lah ini memang tempat terbuka, banyak pemain di sini. Dan tidak bermaksud merendahkan. Tidak bermaksud merendahkan atau tidak bermaksud untuk tidak menghormati, menghargai. Hanya mengingatkan supaya menjaga, ya kan? Dan kami mohon kesadaran mereka, teman-teman Kicau Mania, untuk kami mohon banget untuk mengikuti peraturan yang ada di sini. Ya, untuk kenyamanan. Peraturan yang paling simpel yang ada di sini. Hanya untuk satu, silent, tidak teriak, nikmatin burung Anda, gantangkan burung Anda sesuai dengan peraturan Masterpiece. Itu aja. Perhatikan burung Anda dan burung lawan-lawan Anda, nikmatin suasana lomba. Ya udah, betul. Tidak ada semuanya tuh perlombaan itu menang semua, nggak ada. Iya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Pak Yayan, ya, satu lagi berhubung ini juga udah malam kali ya, kita ngobrol terlalu enak kayak gini. Kita dari pagi. Iya, untuk para peserta Kicau Mania ya. Oh ini iya benar. Masih. Gua mau ngucapin ini dari sini. Oh iya. Suasana Hari Raya Idul Fitri. Masih ya, betul. Minal aidin wal faidin. Kami tim Masterpiece mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Salam kompak selalu untuk para Kicau Mania. Terima kasih. Masterpiece Arena. Satu, kita udah berbincang dengan dua kawan kita ini yang tentu salah satu tim sukses untuk kelancaran lomba Masterpiece ya. Satu yang dari kami akan mengatakan kepada Anda bahwa lapangan yang kami buat seindah ini untuk para pemain yang berjiwa besar dan mengusung fair play.